Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Nya, oleh kasih setia-Nya yang tidak pernah berakhir, maka pagi hari ini kita ada di tempat ini, tidak lain untuk memuji dan menyembah Dia. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis ucapnya hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi ini kami datang menghampiri-Mu, membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Saat indah ku memuji dan menyembah
aku menyembahkan Tuhan, saat aku menyembahkan Tuhan, saat aku menyembahkan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini saat yang terindah kalau kita selalu bisa bersama Tuhan, karena segala beban yang ada dalam hidup kita boleh kita serahkan pada Tuhan. Haleluya. Bangkit berdiri, kita akan pujian dengan bangkit berdiri. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan, tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidup.
Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan, maka Dia akan mengganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Oleh karena itu biarlah penyertaan Tuhan yang menjadi terutama bagi kita sekalian. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, penyertaanmu sumber kekuatan bagi
Kasih dan sayangnya Tuhan bagi kami tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang mengasihi kami. Kami menyembah Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kami. Dalam anugerah-Mu yang besar hari ini Tuhan, Engkau sampaikan isi hati-Mu, berbicara kepada kami. Bahkan Roh Kudus menolong hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami pulang, kami diberkati, kami diubahkan, kami dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Rasul pasal yang ke-12. Kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Atau lebih bagus kita baca sampai ayat 6. Kisah Rasul pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras. Terhadap siapa? Terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Jadi 4 regu dengan masing-masing berisi 4 prajurit. Atau dengan kata lain jumlah mereka yang disuruh menjaga berapa orang? 16 orang prajurit disuruh menjaga 1 orang. Ya. Secara manusia nggak mungkin bisa lepas, ya, tapi Tuhan itu selalu punya cara. Amin. Lihat saya selanjutnya ayat 5. Dengan demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelumnya Herodes hendak menyerahkannya kepada orang banyak. Petrus apa? Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, lihat kembali ayat 1. Ayat 1 berkata Raja Herodes, ya. Nah, saudara perlu tahu begini ya. Ada 2 Herodes yang dicatat dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan ketika Yesus lahir, pembunuhan bayi-bayi itu juga ditulis nama rajanya namanya Herodes. Dan pada waktu pembunuhan ini, pembunuhan Yakobus, rasul pertama yang martir jadi mati untuk Tuhan, itu juga namanya Herodes. Tapi sebenarnya mereka itu Herodes yang berbeda. Karena Herodes pada zaman Tuhan Yesus namanya Herodes Agung, dan pada zaman Pentakosta itu sampai hari di mana Yakobus dibunuh itu Herodesnya namanya Herodes Agripa I. Nah, Herodes Agripa I ini adalah cucu dari Raja Herodes pada zaman Tuhan Yesus, ya. Jadi nih kalau saudara baca Alkitab, oh Herodesnya yang sama, ternyata enggak, ya. Herodes pada zaman Yesus, Herodes Agung, dan pada zaman Petrus itu rasul-rasul itu adalah Herodes Agripa. Nah, yang menarik perhatian saya karena Raja Herodes ini baik Raja Herodes Agung maupun Raja Herodes Agripa, mereka itu sama-sama bertindak keras terhadap beberapa orang jemaat. Ya, bedanya Herodes Agung itu membunuh bayi-bayi pada zaman Yesus. Tapi pada zaman rasul-rasul
Alkitab berkata Raja Herodes bertindak keras terhadap berapa orang, saudara? Terhadap beberapa orang jemaat. Ya. Dia tidak bertindak kepada semua jemaat. Ya. Cuma kepada beberapa orang aja. Nah pertanyaannya kenapa? Karena begini saudara ya. Bagi beberapa orang ya jadi jemaat Tuhan itu tidak berbahaya bagi Herodes. Ya kan? Makanya ya yang dia cari, yang dia bertindak dengan keras adalah jemaat atau rasul-rasul, pemimpin-pemimpin yang punya dampak terhadap Herodes. Makanya saya juga percaya begini, setan itu tidak bertindak keras juga kepada semua orang. Katakan amin. Ya. Setan itu tidak bertindak keras terhadap semua jemaat, enggak. Tapi saya tahu ada beberapa jemaat itu setan juga bertindak keras terhadap mereka. Nah kenapa? Karena ada beberapa jemaat itu tidak berdampak menggoncangkan kerajaan setan. Ya kan? Tapi ada beberapa orang jemaat itu ternyata berbahaya bagi kerajaan setan. Ya, karena itu saya percaya begini ya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang pengen dia pakai untuk menggoncang kerajaan setan. Saya bisa dengar kata amin. Ya, tapi dengar ya, hanya orang-orang yang demikianlah setan mulai bertindak dengan keras seperti halnya Herodes. Ya, makanya dengar ya, saya punya teman pernah saya tanya sama dia, kenapa kamu belum dibaptis? Ya. Padahal kau sudah ke gereja, udah percaya Tuhan Yesus, kenapa belum dibaptis? Lalu dia buat sebuah statement yang sangat menarik menurut saya dan ini banyak beredar di kalangan orang Kristen. Dia bilang begini, saya belum mau dibaptis karena saya tahu kalau saya dibaptis, setelah dibaptis biasanya akan ada banyak masalah. Ya, saudara pernah dengar istilah itu? Saudara pernah dengar orang ngomong gitu? Kalau saya sudah dibaptis biasanya banyak masalah. Makanya untuk menghindari supaya tidak banyak masalah, jangan dibaptis. Ya. Bahkan yang paling luar biasa, saya pernah ketemu juga orang saya tanya, kenapa enggak pelayanan? Ya. Padahal kamu kan aktif di gereja, kenapa enggak melayani? Lalu dia kasih jawaban begini, waduh Pak, kalau melayani nanti itu banyak masalahnya. Kan lebih enak jadi jemaat datang pulang, gak terlalu banyak masalah. Kalau mulai terlibat pelayanan Pak, biasanya banyak masalahnya. Makanya saya tidak mau melayani Pak. Ya. Nah banyak orang itu hidup cuma menghindari masalah. Saya tahu semua kita tidak senang namanya masalah, katakan amin. Tapi saya mau berkata kepada saudara, dengar ya. Hanya orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, hanya orang-orang yang mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan, hanya orang-orang yang berbahaya bagi kerajaan setan, makanya setan juga akan bertindak keras. Ya. Makanya Herodes juga bertindak keras. Nah makanya saya mau beritahu kepada saudara, dengar ya, jangan menghindari masalah. Nah saya mau beritahu, lebih bagus Anda itu dalam masalah karena nama Tuhan daripada masalah karena dosa. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Lebih bagus Anda masuk dalam pelayanan karena saya tahu begini, Tuhan akan tetap membackup orang-orangnya yang dipersiapkan untuk dipakainya. Ya. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik ya, kalau saudara lihat saya kasih contoh dulu dalam Alkitab. Lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-16. Lihat Kisah Rasul 16 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru kepadanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi.
Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi ini perempuan penyihir ini muji muji Paulus dan Silas waktu itu. Bahwa ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan memberitakan keselamatan. Seharusnya kan bagus, ya kan? Tapi ini pujian keluar dari mulut setan. Nah, saya mau beritahu ya, setan kalau tidak bisa menjatuhkan Anda, maka dia akan angkat Anda. Supaya Anda menjatuhkan diri sendiri akibat dari kesombongan. Ya. Setan itu kalau dia nggak bisa narik Anda mundur, dia akan dorong Anda. Ya. Supaya Anda bangga dengan dirimu. Ya. Lalu lihat sama-sama selanjutnya. Ya. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, jadi roh setan dari perempuan itu keluar. Ketika tuan-tuan perempuan melihat bahwa harapan akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20. Ketika mereka membawanya kepada pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita. Ya. Padahal yang sebenarnya yang dikacaukan adalah pekerjaan setan. Ya kan? Karena mereka orang Yahudi. Ya, lalu kalau saudara baca selanjutnya, kita langsung lompat aja. Ayat yang ke-23 berkata begini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkannya ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi Paulus dan Silas dimasukkan penjara. Sebenarnya saya mikir begini ya, harusnya dalam penjara Paulus itu pasti mikir, ngerti ngene, ngapain tadi roh setannya yang di perempuan itu aku usir. Ya. Mestinya kalau aku nggak usir kan baik-baik aja, betul nggak? Pelayanan tetap oke, kan semuanya lancar aja. Ngapain juga ada roh jahat dalam perempuan itu? Lagian kan dia nggak ganggu, dia malah muji-muji saya bahwa saya ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ngapain saya usir dia lalu berakhir dalam penjara? Ya. Dari sini kita melihat bahwa begini, dengar ya. Hanya orang-orang yang berbahaya bagi kuasa jahat mengacaukan pekerjaan setan, orang itu kemudian menjadi target utama. Ya. Tapi saudara jangan takut. Karena yang menyertai kita, Tuhan. Bisa bilang amin. Yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang membackup kita, itu Tuhan. Ya. Makanya saya mau beritahu, saya mau ajak Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, ayo masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Pak gak enak Pak, nanti ada masalah. Masalah itu pun, engkau tidak melayani pun tetap ada masalah. Kok enggak ono saya ngamen. Saya bilang amin. Anda enggak ke gereja aja tetap ada masalah enggak? Ada enggak? Ada. Ya. Ya. Makanya saya mau beritahu, lebih bagus ada di dalam masalah karena kita melakukan kehendak Tuhan daripada tetap dalam masalah tapi kita di luar kehendak Tuhan. Ya, lebih bagus begitu. Lebih bagus engkau ada dalam masalah ketika engkau melayani Tuhan daripada engkau dalam masalah ketika engkau di luar. Makanya saya heran loh ya. Ada orang-orang Kristen itu sampai sekarang pun ya, kalau lewat pohon besar ya, lewat pohon besar ataupun mau kencing di pohon besar ya dalam perjalanan, mereka selalu ngomong begini. Saya pernah lihat teman saya ngomong gitu. Permisi ya Mbah, permisi. Permisi Mbah, biar kita tidak saling ganggu. Anda enggak ganggu setan pun Anda akan diganggu setan. Amin. Tapi saya mau beritahu, lebih lagi orang-orang yang berbahaya bagi kerajaan setan. Ya. Tapi berita bagusnya, dengar ya, dengar. Berita bagusnya Tuhan tetap akan membackup kita. Tuhan tetap akan melindungi kita. Tuhan akan tetap menjaga kita.
Karena kita adalah orang-orang yang sedang berada dalam tugas dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak akan lama-lama bagian ini. Tapi saya mau jelaskan kepada Anda bagian yang pertama. Tidak semua orang. Tapi saya harap kita mau masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua yang saya mau bahas adalah begini. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ketiga, ya setelah ayat 2 dia suruh membunuh dalam Kisah Rasul 12, kita kembali ke Kisah Rasul 12. Ya, lihat ayat 2 dan 3, Alkitab berkata gini, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Nah kalau saudara perhatikan ya, ada dua tokoh di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Herodes, yang kedua adalah Petrus. Nah yang menarik perhatian saya adalah begini ya. Herodes itu bertindak untuk menyenangkan orang. Betul gak? Nah Petrus bertindak untuk menyenangkan Tuhan. Nah saya percaya begini, kita tidak pernah terpanggil untuk menyenangkan manusia. Kok gak ono saya ngamen? Kita terpanggil untuk menyenangkan Tuhan. Nah kalau kita menyenangkan Tuhan kemudian ada orang gak suka, ya gak apa-apa. Ya. Kalau kita menyenangkan Tuhan lalu ada orang suka, ya gak apa-apa juga. Tapi yang paling penting hidup kita fokusnya itu satu, menyenangkan Tuhan. Ya. Kenapa saya mau beritahu kepada saudara? Karena saya melihat begini ya, kita ini kadang-kadang tidak sungkan dengan Tuhan tapi sungkan dengan manusia. Ya. Saya sering berkata kepada jemaat yang saya layani ya, kalau Anda diundang ya, diundang pernikahan misalnya, diundang pernikahan ya, kadang kita ngomong gini, aduh sungkan saya nggak datang Pak, orang ini baik sama saya. Ya. Sungkan saya nggak datang karena orang ini waduh luar biasa. Ya, sungkan saya nggak datang. Ya, tapi kan jarang sekali ada orang bilang, aduh Pak saya sungkan nggak datang gereja, Tuhan baik banget sama saya. Bisa bilang amin? Betul nggak? Aduh Pak saya sungkan nggak melayani karena Tuhan itu luar biasa sama saya. Aduh Pak saya sungkan gak ikut kerja bakti karena gak enak diomongin tetangga. Betul gak? Ya. Pernah ada ngomong, aduh saya sungkan gak melayani, nanti diomongin malaikat. Aduh saya sungkan, aduh ini. Kenapa? Karena kita ini paradigma kita. Dengar ya, jangan salah paham dengan saya. Saya tidak bilang lalu kita sembarangan, pokoknya Tuhan senang. Karena saya percaya begini, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka orang-orang yang sejalan ikut menyenangkan hati Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, pasti suka sama Anda. Amin. Nah, kalau orang tidak sejalan dengan kita nggak suka, ya biasa itu dalam dunia persilatan. Ya, tapi yang paling penting adalah begini, ya, hati kita selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Anda di pihak Petrus yang ditangkap karena menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, Anda di pihak Herodes yang melakukan penangkapan hanya karena pengen menyenangkan hati orang-orang. Ya. Dan tahu nggak, dengar ya, salah satu panggilan yang paling menyenangkan hati Tuhan, yaitu Dia memberkati kita supaya kita jadi berkat. Nah dengarkan ya, dengar. Jadi berkat itu sebenarnya dalam konteksnya bukan hanya uang, bukan hanya pelayanan, tapi yang seringkali hilang, dan ini yang juga saya sedang renungkan baik-baik dalam beberapa bulan ini dalam kehidupan pelayanan, yang seringkali hilang adalah begini, ketika orang tidak punya hati lagi untuk jiwa-jiwa. Petrus itu dipukul, dicambuk karena dia menyaksikan kemurahan Tuhan, jadi saksi, banyak orang bertobat dan banyak orang dibaptis. Sekali khotbah kita bilang 3.000 orang. Nah kadang-kadang kita lupa hatinya Tuhan yang sebenarnya itu
adalah di jiwa. Bisa bilang amin? Di jiwa. Nah makanya kan begini, banyak orang itu mencari orang untuk mengumpulkan uang. Tapi yang benar adalah mengumpulkan uang diganti dengan jiwa. Karena bagi Tuhan, jiwa itu lebih penting. Kok enggak ono saya ngamen ya? Nah kadang kita datang ke gereja, dengar ya, kita datang ke gereja, kita nggak punya hati berkata, wah ini gereja aku harus bawa orang untuk bisa datang supaya mereka diselamatkan. Kalau Anda tahu bahwa Anda diberkati oleh gereja ini, kenapa Anda nggak ngajak orang lain untuk supaya mereka datang juga di gereja ini dan diberkati bersama Anda? Kok nggak ono saya ngamen ya? Kadang kita ini nggak dibayar orang, tiba-tiba mempromosikan warung di mana Anda pernah makan, lalu Anda tulis update status di story, lalu, weh makan di sini enak loh. Yang pernah gitu anggukan kepalamu. Anda promosi di media sosial, wah ini makanannya enak loh. Lalu Anda syuting, wah view-nya bagus ya. Waduh, ayo datang kapan-kapan datang di sini. Padahal Anda bukan influencer, Anda nggak dibayar. Nggak dibayar, ya kan? Cuma Anda suka pamer. Tapi pernah nggak Anda misalnya mempromosikan gerejamu? Pak saya nggak pernah promosikan gereja saya Pak, soalnya saya bingung gereja saya di mana, kakean gereja yang saya ikuti. Saya berdoa Anda tertanam di sini, Anda diberkati di sini, yang diberkati di tempat ini bilang amin. Anda harus dong, Anda harus berpikir, waduh tetanggaku itu susah, waduh aku juga pernah susah tapi aku diberkati, aku pengen ngajak dia. Dan itu yang saya maksud menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan hanya di gereja. Tapi kalau saudara mau tahu yang paling menyenangkan hati Tuhan itu adalah pertobatan jiwa-jiwa. Makanya Alkitab berkata satu orang bertobat, seisi sorga bersorak-sorai. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Satu orang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Kenapa? Karena hati Tuhan itu ada di jiwa, ada di orang. Makanya kan Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya orang bisa selamat. Bahkan ada undangan Tuhan berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau ada orang susah datang gereja, itu orang diundang oleh Yesus. Jadi jangan bilang gini, baru teko, biasanya itu lek teko itu pasti ono masalah. Ya. Waduh baru datang dia itu, pasti ini usahanya lagi macet nih makanya dia rajin. Waduh baru datang, itu pasti lagi sehat dia. Ya. Lagi sakit dia, butuh Tuhan. Kalau lagi sehat, gak tahu di mana dia. Di dunia ini, dengar ya, Tuhan mencari orang susah supaya mereka melihat keperbuatan Tuhan, melihat kasih Tuhan, dan mereka diberkati dan diubahkan. Kok enggak ono saya ngamen? Amin. Nah, karena itu pernah enggak ada Anda punya hati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen menyenangkan Engkau. Dalam tahun ini aku berdoa, aku akan bawa minimal 3 orang aku persembahkan di hari Natal. Dan aku persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kebanyakan kita gak mikir jiwa. Kebanyakan kita gak mikir jiwa. Bahkan kadang anak kita pun tidak pernah ke gereja, kita gak terlalu peduli. Tapi kalau dia gak ke sekolah, kita marah-marah. Kamu tahu gak bayar sekolahmu mahal loh, kenapa gak sekolah? Tapi kalau gak ke gereja, hari ini aku gak ke gereja. Oh ya wes gak apa-apa, mama papa pergi dulu ya. Mestinya Anda marah. Bisa bilang amin. Mestinya Anda marah. Ya jangan marahin kalau anakmu sudah berkeluarga, itu urusannya dia. Tapi dalam artian anakmu masih dalam naungan Anda.
Kadang-kadang ada anak SD, SMP, SMA tidak ke gereja, kuliah tidak ke gereja, di rumah nongkrong dan mama papanya aktif di gereja. Ya. Kenapa? Harusnya target utama Anda itu adalah memenangkan jiwa. Ya. Karena itu saya percaya begini, hal yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita bisa membawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tunjukin satu ayat dulu, lihat. Di dalam Yunus pasal 4. Kitab Yunus pasal 4. Saya pengen tunjukkan bagaimana hati Tuhan. Ya. Pasal 4 ayat yang ke-9. Atau kita baca ayat yang ke-10. Ya. Ayat 10 berkata begini. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang engkau tidak tumbuhkan, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Jadi waktu itu Yunus itu ada di keluar kota Niniwe, lalu panas, lalu Tuhan mengizinkan ada pohon jara yang tumbuh untuk melindungi dia dari panasnya matahari. Lalu kemudian Tuhan izinkan dalam waktu satu hari ada ulat makan habis pohon jarak itu sehingga pohon jarak itu mati. Lalu pohon ini mati, Yunus marah-marah. Ya, Yunus marah-marah. Lalu Tuhan bilang gini, kamu gak melok nanam betul gak? Numbu satu hari gak melok-melok kau marah. Lalu Tuhan bilang ayat 11, bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe? Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan ternaknya yang banyak. Niniwe itu adalah bangsa yang paling kejam pada zaman itu yang merupakan musuh bebuyutan orang Yahudi. Tuhan bilang begini, bagaimana aku tidak sayang? Kenapa saudara tahu? Hati Tuhan itu dengan orang, dia mau jahat kayak apapun Tuhan sayang. Bahkan dia rela mati untuk orang supaya selamat. Makanya kan begini ya, Tuhan udah investasi hidupnya. Tuhan investasi nyawanya untuk menyelamatkan orang. Karena itu kalau Anda membawa jiwa, Anda sedang sebenarnya bekerja seturut dengan hati Tuhan. Anda seturut dengan hati Tuhan. Jadi saudara jangan berkata, lah kalau soal jiwa itu urusannya pelayan Tuhan. Itu urusannya gembala, aku jemaat toh ya gimana urusan jiwa. Saya mau beritahu ya, dengar. Gembala dan Anda disebut domba. Bisa bilang amin. Gembala tidak pernah sebenarnya harus melahirkan domba. Gembala harus melahirkan gembala. Bisa bilang amin. Yang melahirkan domba siapa? Domba. Domba yang harus melahirkan domba. Ya saya tidak bilang gini, kalau gitu Pak, bulan depan, tahun depan kita akan lihat ada pertumbuhan gereja lewat ibu-ibu yang melahirkan. Enggak, saya enggak bilang begitu. Tapi yang saya bilang adalah tanggung jawab Anda. Makanya Anda hari Minggu dengar firman Tuhan, mempersiapkan Anda supaya Anda diberkati, Anda kuat, Anda dipulihkan Tuhan. Lalu Anda keluar menyenangkan Tuhan, bawa jiwa. Kadang kita terlalu peduli dengan bangsa-bangsa, tapi dengan tetangga kita enggak peduli. Bahkan dengan anak kita nggak peduli. Bahkan dengan saudara kita nggak peduli. Dengan orang tua kita nggak peduli. Tapi tiap hari kita berdoa tentang bangsa-bangsa. Tuhan selamatkan bangsa-bangsa. Anakmu sendiri aja kau tidak pernah doakan. Tuhan selamatkan bangsa-bangsa. Orang tuamu sendiri kau tidak pernah berpikir gimana caranya. Supaya mereka bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan aku berdoa pertobatan seluruh dunia. Seluruh dunia memang gak ada salahnya kita doakan. Tapi saya percaya begini, hal yang paling menyenangkan hati Tuhan,
Yaitu ketika ada orang yang bisa bawa jiwa bagi Tuhan. Kalau mungkin Anda berkata, Pak saya Pak nggak punya teman, punya apa. Makanya Anda bisa berbagai cara. Anda bisa dukung pelayanan supaya ada banyak orang bisa dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa. Anda bisa support gereja ini untuk pelayanan sehingga gereja ini betul-betul jadi berkat menampung banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya percaya kalau satu orang bawa satu orang aja di tempat ini, gereja ini akan penuh. Bahkan akan tambah jam ibadah. Kok gak ono saya ngamen? Kok gak ono saya ngamen lebih banter? Takut aku amin Pak, nanti ditagih Tuhan. Bawa satu orang aja. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena itu hari ini bagian yang berikutnya. Anda ada di pihak mana? Herodes yang menghambat pekerjaan Tuhan dengan hidup hanya menyenangkan orang. Atau Anda seperti Petrus, hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa kita semua jadi seperti Petrus. Katakan amin. Nah kita kembali ke dalam Kisah Rasul 12. Nah saya mau tunjukkan lagi beberapa hal. Nah kalau saudara lihat di dalam ayat yang kelima, Kisah Rasul pasal 12. Ayat yang kelima, Alkitab berkata begini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan apa? Dengan tekun mendoakannya. Ya, Petrus ditahan, jemaat dengan tekun mendoakannya. Kalau saudara lihat ayat 2, tunjukin ayat 2. Herodes menyuruh membunuh Yakobus. Ya. Jadi sebelum dibunuh pastinya ditahan dulu. Yakobus itu dipancung kepalanya. Ya. Dia adalah martir nomor 1 yang pertama kali mati untuk nama Tuhan. Yakobus. Ya. Nah sekarang saya mau tanya sama Anda. Ya. Waktu Yakobus ditangkap, ya, kira-kira jemaat berdoa nggak untuk Yakobus? Jemaat berdoa nggak? Saya yakin jemaat berdoa. Ya. Tapi ketika jemaat berdoa, Yakobus ternyata tetap mati. Ya. Berarti doanya jemaat tidak dijawab, betul nggak? Karena saya percaya doa jemaat supaya Tuhan tolong Yakobus ada di dalam penjara. Jangan sampai hukuman mati. Tuhan selamatkan Yakobus supaya Yakobus tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Mestinya mereka berdoa. Nah di dalam ayat yang kelima saya heran betul-betul. Kenapa? Karena ketika mereka doa untuk Yakobus tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi dalam ayat yang kelima mereka kemudian tetap berdoa untuk siapa? Untuk Petrus. Ya. Nah saudara tahu ya, semua orang percaya kuasa doa. Yang percaya kuasa doa bilang amin. Tapi kenapa banyak orang kemudian malas berdoa? Biasanya karena dia pernah doa sungguh-sungguh, doanya tidak dijawab. Lalu orang berkata, percuma aku berdoa. Dulu loh aku berdoa juga untuk Yakobus. Yakobus buktinya mati juga. Dulu loh aku berdoa untuk pekerjaanku. Buktinya pekerjaanku bangkrut juga. Aku loh dulu berdoa untuk kesembuhan. Buktinya gak sembuh-sembuh. Aku loh dulu berdoa untuk anakku. Buktinya anakku sampai hari ini belum dijamah Tuhan. Aku loh berdoa untuk masalahku. Tapi masalahku tidak ditolong Tuhan. Biasanya orang yang pernah punya pengalaman doanya tidak dijawab Tuhan. Apalagi sesuatu hal yang penting. Biasanya orang itu untuk next masalah berikutnya malas doa. Kenapa? Ya percuma loh, aku pernah doa loh. Gak dijawab Tuhan. Aku loh pernah doa supaya suamiku bertobat gak dijawab Tuhan. Lah buat apa aku berdoa untuk yang lainnya? Lawang doaku yang ini aja gak dijawab Tuhan. Buat apa aku berdoa? Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ya, dengar. Jemaat tetap tekun berdoa meskipun doanya pernah
tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur-jujuran, buka-bukaan, ada nggak doamu yang pernah tidak dijawab Tuhan? Ya, ada nggak? Ada nggak? Pak, saya berdoa untuk suami saya sembuh, ternyata nggak sembuh. Saya berdoa untuk papa saya sembuh, ternyata nggak sembuh. Saya berdoa buat keadaan saya, ternyata nggak sembuh. Saya berdoa untuk pekerjaan saya sampai hari ini dari pandemi, Pak. Sampai hari ini belum bangkit lagi, padahal saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa untuk jodoh, ya, untuk apapun. Untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, untuk siapapun. Tuhan belum jawab. Ya. Saya yakin semua kita pernah di titik berdoa dan berharap Tuhan menjawab doa kita. Tapi Tuhan tidak jawab. Tapi yang luar biasa dari jemaat ini, meskipun belum dijawab, ada doa mereka bahkan tidak dijawab. Mereka tetap segala sesuatunya berdoa. Ya. Tetap berdoa. Karena saya percaya begini, ya, dijawab atau tidak doa kita, itu terserah Tuhan menurut rencananya. Amin. Tapi Anda kan tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya harusnya orang Kristen itu tidak boleh berhenti berdoa. Saudara tidak perlu baca. Tapi kalau saudara ingat ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa begini. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendak-Mu yang terjadi. Ya. Berapa kali dia berdoa kayak gitu? Berapa kali? 3 kali dia berdoa yang sama. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus sudah tahu enggak kehendak Tuhan? Bahwa dia harus naik ke atas kayu salib. Dia udah tahu? Tahu. Tapi dia tetap berdoa, Tuhan kalau boleh. Tapi memang dia akhiri dengan kata, biar kehendak-Mu jadi. Saya tanya, kalau Anda ketemu orang sakit, Anda sudah tahu nggak kehendak Tuhan atas orang itu? Bahwa orang itu akan sembuh atau tidak? Saudara tahu nggak? Nggak tahu. Ya. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Saya pernah ketemu orang, ya, datang berdoa untuk orang sakit. Yang didoain ini udah parah, saudara, udah parah. Waduh. Lalu orang itu panggil keluarga, ayo kumpul keluarga, kita berdoa menyerahkan orang yang sakit ini kepada Tuhan. Dalam hati saya ngawur ini. Tidak ada ayat yang mengajarkan orang sakit serahkan kepada Tuhan biar dia mati. Enggak ada ayat. Alkitab berkata doakan orang sakit supaya sembuh. Masalah sembuh atau tidak urusan Tuhan. Tapi tugas kita doakan supaya sembuh. Ya. Yesus sudah tahu rencana Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Anda nggak tahu pekerjaanmu ini akan dipulihkan Tuhan. Kapan dipulihkan? Anda nggak tahu bahwa Tuhan akan berkati pekerjaanmu. Anda nggak tahu. Kenapa Anda berhenti berdoa untuk pekerjaanmu? Anda kan nggak tahu bahwa keluargamu akan dipulihkan Tuhan, bahwa anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan. Anda kan nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka tetap berharap yang baik yang datang dari Tuhan. Kok nggak ono saya ngamen? Anda harus tetap berdoa. Ya percuma Pak, saya doa nggak dijawab. Mungkin ada doamu yang tidak dijawab. Tapi saya juga tahu ada banyak doa yang akan dijawab oleh Tuhan ketika kita tetap berdoa. Kalau saudara baca, lihat baca sama-sama. Dalam Raja-Raja. Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja 18. Ini kisah tentang Elia. Kita baca di ayat 42. Ketika Elia berdoa minta hujan. Setelah hujan tidak turun 3,5 tahun. Lihat bagaimana Elia berdoa. Lihat. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah
dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia doa itu ya, kepalanya itu ada di dua lututnya. Ya. Ini doanya luar biasa. Lalu lihat sampai 43. Setelah dia berdoa, ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah apa? Ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas loh. Dikatakan naik ke atas gunung. Lihat ya. Lalu apa? Bujangnya naik ke atas, ia melihat dan ia berkata, apa saudara? Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Jadi kalau saudara tahu dia pergi, kasih tahu, bos gak ada apa-apa. Pergi lagi, naik ke atas di gunung lagi. Lalu pulang lagi, bos gak ada apa-apa. Alkitab berkata sampai berapa kali? 7 kali naik turun gak ada apa-apa. Tapi tetap disuruh naik. Dan Elia tetap berdoa. Ini beda banget kan dengan anak kita kalau kita suruh. Tolong lihat di sana ada orangnya enggak? Anak kita datang, enggak ada pak. Tolong lihat lagi, enggak ada pak. Papa yang ke sana. Aku ya capek bolak-balik ke sana. Papa yang ke sana, lihat lah ya. Wes dibilangi enggak ono uangnya kok. Ngeyel, papa ke sana Yang pernah gitu bilang amin. Disuruh, ayo lihat sana. Di sana pergi dewe ya. Saya pikir hati pelayan ini, bujangnya ini dongkol loh. Ya, betul gak? Bolak-balik 7 kali loh. Naik, pulang. Elia gak ono. Pergi lagi. Mungkin sambil ngos-ngosan. Di tengah jalan mungkin ya, di tengah jalan menggerutu. Elia gak kena. Seperti banyak karyawan kalau disuruh sama bosnya. Wah bosnya gak kena ini, bosnya gini. Sama banyak jemaat mulai ngerasani pendetanya. Wah pendeta lu gini. Tapi di sini gak ada. Katakan amin. Bisa bilang amin yang keras bagian ini. Amin. Ada gak kena. Wah gak kena. Aku kesel kayaknya ini. Masih dikongkon aja. Gak munda lagi gajinya apa. Dikongkon 7 kali loh. 7 kali. Terakhir setelah 7 kali. Apa yang kelihatan? 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Lihat katanya. Wah. Itu ungkapan pelecehan sebenarnya. Wah. Awannya cilik toh. Awannya kecil. Sebesar telapak tangan. Timbul dari laut. Ya, lalu kata Elia, pergilah. Katakan kepada Ahab, pasang keretamu. Dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara pernah tahu enggak? Ada orang di kolam Bethesda 38 tahun nunggu air goncang. Enggak pergi kemana-mana dia, 38 tahun. Enggak sembuh, 38 tahun nunggu. Tapi dia tetap di situ berharap mujizat. Dan suatu hari bukan air yang menyembuhkan dia. Tapi Yesus sendiri datang menyembuhkan dia. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara tahu kenapa setan menyerang orang-orang tertentu? Karena setan percaya orang-orang tertentu itu punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Akan dipakai Tuhan, akan diberkati Tuhan. Makanya setan nyerang, betul gak? Sementara yang diserang ini sendiri enggak percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat untuk kita. Buktinya apa enggak percaya? Enggak berdoa. Kalau engkau percaya anakmu punya masa depan yang luar biasa, berdoalah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan mau memberkati pekerjaanmu, berdoalah. Kok enggak ono sing amin. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu, berdoalah. Setan itu tahu dan lebih percaya akan janji Tuhan dibandingin kita sendiri. Makanya dia berusaha menggagalkan rencana Tuhan dengan berbagai cara. Karena dia percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk kita.
Tapi sebenarnya orang yang Tuhan rencanakan aja biasa aja, malah cenderung gak percaya. Ya. Kalau Anda percaya, berdoa hari ini. Bisa bilang amin. Kalau Anda percaya, berdoa hari ini. Jangan setan sibuk menggagalkan rencana Tuhan yang besar untuk hidupmu karena dia percaya. Sementara kita tidak terlalu percaya. Anak-anakmu akan jadi orang hebat, katakan amin. Berdoa untuk anakmu. Pekerjaanmu akan dipulihkan, diberkati Tuhan. Berdoa untuk pekerjaanmu. Engkau berdoa untuk masa depan. Karena saya percaya, ini yang saya selalu yakini. Masa depan selalu lebih baik daripada masa lalu dan hari ini. Karena Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau siap untuk perjamuan kudus. Berapa banyak yang hari ini memutuskan untuk berdoa? Katakan amin. Karena engkau percaya doa bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Mari nyanyi pujian ini dengan segenap hati. Seperti engkau betul-betul yakin dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku, amin, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan dia berdoa lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan tindakan mengalir manapun kau mau, tiada yang. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan saya. Yang doanya lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi percayalah doa bisa mengubah segala sesuatu. Setan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang hebat atas hidupmu. Karena itu dia berusaha menghancurkan setiap masa depan yang Tuhan rencanakan untuk hidupmu. Dengan berbagai cara dia berusaha bertindak dengan keras untuk menggagalkan semua yang baik yang Tuhan rencanakan atas hidup kita. Kalau engkau percaya lebih daripada setan, paling tidak hari ini engkau berkata, Tuhan mulai hari ini aku mau berdoa. Kalaupun mungkin doaku pernah tidak dijawab,
ataupun doaku belum dijawab. Tapi hari ini ambil keputusan dan berkata, Tuhan, aku percaya rencanamu indah dalam hidupku. Karena itu aku mau berdoa. Aku tidak akan pernah berhenti berdoa. Karena aku tahu masa depan yang luar biasa Tuhan sudah siapkan dalam hidupku. Masa depan yang indah Tuhan sudah siapkan dalam hidupku. Mari ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Berdoa. Sembah Tuhan. Ada beberapa doa yang sudah engkau berhenti berdoa. Karena engkau berkata, Pak udah tahunan saya doakan tapi gak ada hasilnya. Hari ini saya berdoa, ya sudah. Tapi hari ini bangkitkan kembali imanmu dan berkata, aku percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk hidupku. Mengubah segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tubuh dan darahmu malam hari, siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya lewat persekutuan tubuh dan darahmu kami kembali diingatkan bahwa kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Kau mau mati bagi kami. Engkau memberikan nyawamu bagi kami. Bukan hanya untuk kami, tapi untuk dunia ini Tuhan. Ada banyak orang yang menolak, tapi hari ini kami mau hidup kami dipakai. Karena kami lebih dulu sudah menikmati semua yang baik yang datang dari Tuhan. Karena itu kuduskan kami, layakkan kami, para hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini tidak mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan berkat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap bersekutu dengan tubuh darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara dilayani. Kita nyanyi lagi pujian tadi. Saat keadaan
Mari angkat hostia dengan tangan kanan ke atas. Kalau kami percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka kami juga percaya Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik untuk kami. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Kami percaya hidup kami tidak dibawa kutuk, tapi hidup kami dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Lewat darah Yesus, kami dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dan kami terima dengan iman kami. Jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu bersyukur buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu tubuh dan darah-Mu sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Engkau ada dalam kami dan kami hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya semua rencana Tuhan yang terbaik akan digenapi satu persatu dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar semua kami yang hadir hari ini, kami mau dipakai Tuhan. Karena itu lewat apapun yang kami bisa lakukan, kami mau menjangkau lebih banyak orang lagi. Di luar sana banyak orang susah, di luar sana banyak orang bingung, di luar sana banyak orang kalut, di luar sana banyak orang berbeban berat, di luar sana banyak orang sedang butuh anugerah Tuhan. Karena itu pakai kami Tuhan. Lewat sosial media kami mau pakai bukan hanya untuk mengupload hal-hal dari hidup kami, tapi kami juga mau pakai sosial media kami Tuhan untuk menjangkau banyak orang. Dan banyak orang akan datang di tempat ini Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan karena kami percaya satu persatu orang yang datang di tempat ini dijamah dan dipulihkan Tuhan. Karena itu kami percaya kami adalah garam dunia. Kami bukan gudang garam yang hanya ngumpul sebagai garam dalam gereja, tapi kami mau menggarami orang-orang di luar sana sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala, tetap sehat selalu dalam perlindungan Tuhan, bersama anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini, kami percaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang diubahkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Atas Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferlahai untuk pelayanan pada pagi hari. Kiranya untuk segala apa yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Haleluya. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Saya mengundang Bapak Pendeta Endrata Nakali menaikkan doa penutup dan doa berkat. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami semua pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Ajari kami terus Tuhan, senyama kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Untuk kami terus beroleh hati yang bijaksana. Untuk terus mengucap syukur kepadamu. Untuk terus beribadah kepadamu. Untuk terus memuji dan memuliakan kepadamu Bapa. Berkati acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik, teristimewa hamba-Mu Tuhan. Berkati, ajari kami terus Tuhan. Setiap kesempatan, setiap keadaan sesulit apapun, kami menomorsatukan Tuhan. Berkati Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupannya. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semuanya Tuhan. Menuju padang rumput yang hijau dan air yang jernih. Berkati gereja GPT Logos Tuhan. Untuk terus tetap eksis berdiri. Untuk terus tetap banyak jiwa datang memuji dan memuliakan Namu. Berkati sekitar Prapen, Surabaya, dan sekitarnya. Untuk tetap dalam keadaan kondusif, di mana kami dapat bersama-sama beribadah. Berkati negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman dan damai. Meskipun keadaan dunia dalam keadaan tidak aman Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Untuk apa yang kami dengarkan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya kesempatan itu Tuhan, keyakinan kami Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami terus yakin berdoa kepadamu. Kami terus tekun berdoa kepadamu. Kami terus merasakan bahwa Tuhan begitu dekat, begitu mengasihi di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Minggu yang terakhir di bulan yang ke-6. Mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan. Untuk semua permasalahan kehidupan. Untuk semua anak-anak yang ingin ke sekolah yang baru, yang naik kelas, ataupun mencari pekerjaan, ataupun apapun. Mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita. Seiras dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita pada pagi hari. Mari kita terus tekun berdoa kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Keyakinan kita kepada Tuhan untuk tetap tidak berubah. Keyakinan kita kepada Tuhan untuk tetap kokoh. Kita berharap kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan.
Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.